Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, I'm very good today. Alhamdulillah, walaupun Ustazah ngajarnya dari rumah dan kalian juga belajarnya dari rumah, alhamdulillah kita semua sehat. So, pertama kali, I will say to you all, welcome to my class. Okay, students, our lesson today is science. Let's begin our lesson today by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's study science together. Iya, for science today, saya akan jelaskan tentang about water. Saya akan jelaskan tentang air. About the water cycle, bagaimana proses siklus air yang terjadi. Kemudian juga about the function of water, tentang fungsi air. Dan yang terakhir, not about water. Ada beberapa catatan-catatan penting tentang air yang harus kalian ketahui. Selamat mendengarkan penjelasan Ustazah. Ustazah akan menjelaskan. Look at your screen and listen to my explanation. Happy study tonight. Happy study today. Bye. Okay, for today our lesson is science. Yes, today we learn science about water. Welcome and let's learn science lessons. For science today, the content lists are water cycle, siklus air, dan kita juga akan belajar about function of water, gunanya air, and also about not about water, catatan-catatan tentang air, segala hal tentang air. Okay, are you ready to learn science today? Let's learn science. Vocabularies yang harus kalian hafalkan adalah water cycle, siklus air, evaporation, penguapan, condensation, pengembunan, precipitation, proses terjadinya hujan, collection, pengumpulan, water the plant, menyiram tanaman, and transport, angkutan. Okay, let's look at the lesson. Okay, let's listen to me. I will explain to you. Yang pertama, yang akan Ustazah jelaskan about water cycle. Water cycle, siklus air. Bagaimana proses alur air terjadi. We learn water cycle. Okay, listen to me about water cycle. Okay, this is the first step of water cycle. The water on land evaporate because the heat of sun. Evaporation, penguapan, airnya menguap ke atas. And the water vapor rises into the sky and turn back to cloud. It's called condensation. The next step yang ketiga, the clouds join together and get bigger and heavier until can hold any more water. Sampai airnya jatuh karena tidak bisa tertampung. It's called precipitation. And the last, the rain fall to the ground and collect into the sea, river, lake, or pond. It's called collection. Jadi, anak-anak, ada 4 step dalam water cycle. Ada 4 step dalam water cycle atau siklus air. Step yang pertama, alur yang pertama, siklus yang pertama kita sebut evaporation. Yang pertama adalah evaporation. Nah, pada saat evaporation, air-air di bumi itu kan ada di laut,
ada di sungai, ada di kolam, ada di danau, itu air-air di bumi. Nah, air-air di bumi ini karena sangat panas sekali, air-airnya menguap. Menguap itu maksudnya naik ke langit. Naik ke langit, tapi kita nggak bisa lihat, tapi airnya itu naik ke langit. Naik ke langit, terus ke langit, karena panasnya matahari naik. Nah, itu namanya evaporation. Nah, naiknya air ke langit itu membentuk titik-titik air atau water droplet. Nah, titik-titik air itu berkumpul berubah menjadi awan. Makanya Ustazah bilang awan itu bukan space object, bukan benda langit. Karena awan ini berasal dari titik-titik air yang menguap dari bumi. Nah, penguapannya uap air tadi itu akhirnya berkumpul menjadi awan atau mengembun menjadi awan sehingga disebut dengan proses condensation. Condensation. Nah, mengembunnya air-air itu disebut condensation. Ini tahap yang kedua ya, pengembunan atau condensation. Nah, setelah mengembun titik-titik air itu menjadi awan, lama-kelamaan awannya menjadi semakin besar karena airnya semakin banyak. Titik-titik airnya menjadi semakin banyak sehingga awannya menjadi semakin besar, semakin hitam. Nah, biasanya kita bisa melihat itu jadi mendung. Awannya mendung, hitam, gelap karena airnya semakin banyak. Nah, sampai akhirnya awannya tidak bisa lagi menampung air itu. Kalau sudah nggak kuat awannya menampung air, turunlah hujan. Hujannya turun. Nah, proses turunnya hujan ini kita sebut precipitation. Precipitation ini adalah proses turunnya hujan. Nah, setelah hujannya turun, kita masuk pada tahap yang keempat. Tahap yang keempat, air hujan itu jatuh lagi, collection, terkumpul lagi di laut, di sungai, di danau. Nah, terkumpulnya air hujan itu adalah step yang keempat atau collection. Nah, nanti kembali lagi air yang ada di danau, di laut itu kembali lagi ke step pertama, evaporation, lalu condensation, lalu precipitation, dan collection lagi. Begitu seterusnya berputar-putar. You understand, students? Nah, this is what we say water cycle. Jadi ini yang kita sebut dengan water cycle. Ada 4 step ya. Nomor 1 adalah evaporation. The second, nomor 2, condensation. The third, yang ketiga precipitation. Yang keempat, collection. Okay? I hope you understand about the water cycle. The step of water cycle. Ustazah harap kalian mengerti dan bisa mengerjakannya di buku nanti. Okay, student. Next step. Function of water. Gunanya air. Apa saja gunanya air? Air itu berguna sekali dalam hidup kita. Dan banyak sekali gunanya. Apa saja? Saya akan jelaskan pada video berikut ini. Water has many functions. Air mempunyai banyak fungsi, mempunyai banyak guna. Yang pertama adalah to drink. To drink. Ya. Yang kedua, ini cucian. Untuk mencuci baju, untuk mencuci tangan. We call to wash. Untuk mencuci. Selanjutnya, ini dia. To cook. Untuk memasak. And to water the plant. Untuk menyiram tanaman. Kita ulangi. Untuk memasak, to cook. To water the plants, untuk menyiram tanaman.
Selanjutnya, ini ada perahu dan juga ada kapal. Dan juga ada ikan. Ya. Jadi, salah satu fungsi air juga untuk transportasi. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena perahu dan kapal tidak akan bisa berjalan tanpa ada air. Ya, jadi perahu ini bisa digunakan kalau ada air. So, the function of water is to transport. And the last, to home for some animals. Untuk tempat tinggal beberapa binatang. Untuk tempat tinggalnya beberapa hewan. Seperti ikan, gurita, cumi-cumi, anjing laut, dan lain sebagainya. It's for home for some animals. Rumah untuk beberapa binatang. You understand? Okay, agar lebih jelas, kita ambil kesimpulannya. Water has many functions. 1. To drink. To wash. To transport or transportation. To water the plants. To cook. To home for some animals. Okay. To drink, untuk minum. To wash, untuk mencuci. To transport or transportation. To water the plants, untuk menyiram tanaman. To cook, untuk memasak. Home for some animals, tempat tinggal untuk beberapa binatang. Sebenarnya masih ada banyak lagi fungsi air, seperti untuk mandi, untuk menggosok gigi, untuk berwudu, dan lain sebagainya. Oke, jadi banyak ya fungsi air. Bisa dilanjutkan. Setelah kita tahu fungsi air, Ustazah akan mengajak kalian membahas catatan-catatan about water, notes about water. Apa saja? Nah, untuk memudahkan kamu harus menghafal vocabularies-nya dulu. You have to memorize the vocabularies. Okay. May not, tidak boleh. Near, dekat. Deep, dalam. Alone, sendiri. Need, membutuhkan. Make, membuat. River, sungai. Throw rubbish, membuang sampah. Precious, berharga. Waste, membuang-buang atau boros. Straight, langsung. Pond, kolam. Contains, mengandung. Salt, garam. Boiled water, air rebus atau air masak, air matang. Sea water, air laut. Oke? Jadi kalian seharusnya menghafalkan vocab dulu biar kalian mudah memahami saat mengerjakan tugas atau saat ujian. Oke, but Ustazah will help you to understand the sentence by sentence. Ustazah akan membantu kalian memahami tiap kalimatnya. Oke, remember, water is very important. Water, air, very important. Sangat penting. We can learn many things about water. Kita bisa belajar banyak tentang air. And now I ask you to tick for correct statement. Tick dicentang untuk kalimat yang benar. Untuk pernyataan yang benar. Jadi yang dicentang hanya yang correct. Hanya yang benar saja. Okay, are you ready? Let's read together. Kita baca sama-sama. We may not go near deep water alone. Kita may not, tidak boleh pergi dekat air yang dalam alone, sendirian. Tidak boleh dekat-dekat air yang dalam sendirian tanpa diawasi orang tua. Benar apa salah? Ya, ini benar. Tick to the correct statement. Oke. Ini benar ya. Jadi kita tick karena ini benar.
Jadi nggak boleh ya deket-deket air yang dalam meskipun kalian merasa sudah bisa berenang. Akan lebih aman kalau didampingi oleh orang dewasa. Selanjutnya, clean water has smell bad. Clean water, air bersih, mempunyai bau yang tidak enak. Smell bad, bau yang tidak enak. Air bersih mempunyai bau yang tidak enak. Tentu ini salah. Karena air bersih itu seharusnya has no smell, tidak mempunyai bau. Oke ya, jadi Ustazah kosongkan karena ini statement yang salah. Selanjutnya, we don't need water. Kita tidak membutuhkan air. Ini juga salah. Kita butuh air untuk makan, untuk memasak, untuk minum, dan lain-lain. Jadi, kita biarkan ya, kita kosongkan karena ini juga salah. To make river water clean, we should not throw rubbish into the river. To make, untuk membuat, river water, air sungai, clean, bersih. Untuk membuat air sungai bersih, we, kita, should not, seharusnya tidak membuang throw rubbish, membuang sampah. Seharusnya tidak membuang sampah ke sungai. Ya, ini benar. Kita seharusnya tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kita tik ya. Ambil. Selanjutnya, water is precious, so don't waste water. Air sangat berharga. Jadi, don't waste water. Jangan buang-buang air. Jangan boros air. Ya, betul ya. Jangan boros air itu betul sekali. Jadi kita tik ya. Karena nggak boleh kita boros-boros air, buang-buang air. Nggak boleh ya. Jadi kita tik di sini. Air itu harus dihemat. Hemat air. Meskipun di rumah kamu banyak air, tapi nggak boleh dibuang-buang. Sampai kamar mandinya meluap, itu harus dimatikan. Jangan sampai meluap ya. Lanjut. We may drink straight from river or pond. Kita boleh minum langsung dari sungai atau kolam. Langsung diminum. Ambil air di sungai, langsung diminum. Boleh apa tidak? Ini tidak boleh. Kita tidak boleh. Jadi ini statement yang salah. Kita kosongkan ya, karena ini salah. Selanjutnya. Water from the sea contains salt. Air dari laut mengandung garam. Betul? Ya, betul. Makanya air laut itu asin. Oke, next. We must drink clean water or boiled water. Kita harus minum air bersih atau air matang, air rebus. Ya, kita minumnya air bersih dan atau air rebus. Betul ya? Oke, jadi kalau betul kita centang. Karena betul. Jadi jangan minum air yang kotor. Air aqua, air galon itu boleh karena itu termasuk clean water. Air yang bersih. Oke, next. Clean water has no color. Air bersih tidak punya warna, tidak berwarna. Ya, benar. Jadi air bersih tidak berwarna, tidak ada lumutnya, tidak keruh, itu namanya air bersih. Karena ini benar, kita tik, oke? Oke, next. We may not drink seawater. Kita tidak boleh minum air laut. Ya, kita tidak boleh minum air laut. Benar sekali. Oke. Dan kalian bisa mengerjakan seperti yang Ustazah lakukan barusan ya. Oke. You can do on page
17, 19, and 20. Jadi halaman ini yang bisa kalian kerjakan. Oke, student? Nah, selamat mengerjakan. Oke, that's all. Itu semua yang bisa Ustazah jelaskan hari ini. Ustazah harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan. Dan juga kalian bisa mengambil pelajaran. Jadi, siklus air terjadi atas izin Allah. Dan Masya Allah, ya, Allah bisa menjadikan hujan, menjadikannya air ada di bumi, bisa menguap, dan sebagainya. Itu dari Allah semuanya. Kita harus bisa meresapi, menghayati, dan bersyukur. Karena di bumi kita masih banyak air. Kalau nggak ada air bagaimana? Jadi harus terus bersyukur ya. Diambil pelajaran dari pelajaran sains hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Dan ingat, jangan boros air. Dan gunakan air secukupnya, jangan sampai membuang-buang air. Oke? Because water is precious. Karena air itu sangat berharga. Thank you for watching me. Thank you for listening me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.